Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari proyek kreatif dengan tema Smart Home dan judul Alat pengendali perangkat rumah berbasis IoT untuk kemudahan kontrol dan penghematan energi. dengan saya sendiri, Divu Setia Presidentoro dengan NIM I0723024. Saya Amelia Sujanita dengan NIM I0723011. Saya Ari Krisna Palevi dengan NIM I0723013. Dan saya Ida Malewiu NIM I0723038. Dan berikut merupakan latar belakang kita membuat alat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya Internet of Things atau IoT, telah mendorong inovasi dalam pengelolaan perangkat rumah tangga. IoT memungkinkan berbagai perangkat terhubung melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat mengkontrol perangkat rumah secara real-time dari jarak jauh. Sistem ini memudahkan pengaturan dan monitoring energi, membantu mengidentifikasi pola konsumsi yang tidak efisien, serta mendukung penghematan energi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pengendali perangkat rumah berbasis IoT yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Alat yang kami buat tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kebermanfaatan yang akan menunjang kehidupan kita. Kelebihan alat ini berupa 1. Kendali jarak jauh. Alat dapat dikontrol melalui antarmuka web atau aplikasi Blink, memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan perangkat rumah dari mana saja selama terhubung dengan internet. 2. Otomatisasi pintar. Perangkat bekerja secara otomatis berdasarkan sensor dan pengaturan waktu, mengurangi ketergantungan pada intervensi manual. 3. Efisiensi energi. Monitoring daya listrik menggunakan sensor ACS712 memungkinkan pengguna mengelola konsumsi listrik lebih baik. 4. Fleksibilitas mode operasi. Tersedia mode manual dan otomatis untuk setiap perangkat, memberikan pilihan kendali untuk kebutuhan pengguna. 5. Integrasi multi perangkat. Alat mampu mengelola berbagai perangkat rumah seperti lampu, kipas, dan servo jemuran, menjadikannya solusi all-in-one. 6. Tampilan real-time. Informasi seperti status perangkat, konsumsi daya, dan suhu ruangan dapat dilihat secara langsung melalui web Blink. Nah, dari kelebihan-kelebihan yang tadi saya sebutkan, itu akan menciptakan kebermanfaatan bagi kehidupan kita. Kebermanfaatan yang akan kita terima berupa 1. Meningkatkan kenyamanan. Pengguna dapat mengontrol perangkat rumah dengan mudah tanpa harus datang langsung ke lokasi. 2. Menghemat waktu. Fungsi otomatis mengurangi kebutuhan untuk memantau dan mengoperasikan perangkat rumah secara manual. 3. Efisiensi energi dan biaya. Pengaturan otomatisasi waktu hidup atau mati lampu dan monitoring daya membantu pengguna mengelola penggunaan energi secara bijak, sehingga mengurangi tagihan listrik. 4. Perlindungan barang dan lingkungan. Sensor raindrop yang mengaktifkan servo untuk menutup jemuran melindungi pakaian dari basah akibat hujan. 5. Pengelolaan rumah pintar. Alat ini menjadi langkah awal untuk mengimplementasikan konsep smart home, menciptakan rumah yang lebih modern dan terhubung. 6. Kemudahan bagi pengguna lansia atau disabilitas. Sistem yang dapat dikendalikan dari jarak jauh sangat membantu pengguna yang memiliki keterbatasan mobilitas. Dan yang terakhir yaitu berupa edukasi dan inspirasi. Proyek ini memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi IoT dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, memotivasi inovasi lebih lanjut di bidang ini. Alat ini bekerja dengan 2 mode, yaitu otomatis dan manual yang dikendalikan oleh ESP32. Pada mode otomatis, 3 sensor utama, yaitu sensor hujan, sensor cahaya, dan sensor suhu, berfungsi untuk mengatur perangkat rumah berdasarkan kondisi lingkungan. Lampu outdoor menyala otomatis saat gelap dan mati saat terang. Kipas menyala jika suhu melebihi batas yang diinginkan, dan servo jemuran menutup saat hujan terdeteksi. Selain itu, alat ini dilengkapi fitur pengaturan waktu untuk lampu indoor, di mana pengguna dapat menginput waktu hidup dan mati lampu melalui aplikasi Blink, sehingga lampu akan menyala otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada mode manual, semua perangkat dapat dikontrol langsung melalui tombol di halaman web, memberikan fleksibilitas penuh kepada pengguna kapan saja. Pada mode otomatis, yang pertama terdapat lampu indoor yang dikendalikan melalui timer pada ESP32. Dia akan menyala pada pukul 18 dan mati pada pukul 6 pagi. Yang kedua ada lampu outdoor yang akan mati ketika mendeteksi cahaya atau pada siang hari, dan ketika malam hari lampu akan menyala. Kemudian yang ketiga ada kipas yang akan menyala berdasarkan suhu. Pada batas suhu tertentu dia akan menyala dan mati ketika di bawah batas suhu tertentu. Kemudian yang terakhir ada penutup jemuran yang akan tertutup ketika sensor raindrop deteksi air hujan. Kemudian pada mode manual, pengguna dapat mengontrol semua perangkat tersebut melalui tombol pada web. Oke, sekian video dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.